Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu Guru, para pejuang pendidikan. Kali ini saya ingin berbagi ilmu bagaimana membuat karya inovatif sebagai salah satu alternatif bagi kita untuk kenaikan pangkat dalam poin unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan, terutama untuk Bapak Ibu Guru yang memang kreatif ya di dalam membuat karya-karya. Nah, itu semua ternyata bisa kita nilaikan untuk kenaikan pangkat. Langsung saja ya, yang ingin saya sharekan di sini adalah karya inovatif ya yang bisa kita nilaikan. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini saya ingin dulu memberikan semacam gambaran karya-karya inovatif apa saja sebenarnya yang bisa kita nilaikan. Oke, Bapak Ibu mari kita mulai. Apa saja sih atau apa sih yang dimaksud dengan karya inovatif? Dan untuk bisa berinteraksi dengan saya, silakan hubungi saya di Instagram, di YouTube, atau di Facebook, bisa juga by email. Nah, kita akan lihat apa itu karya inovatif. Yang dimaksud dengan karya inovatif adalah karya hasil pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni yang bermanfaat bagi pendidikan dan atau masyarakat. Sebenarnya Bapak Ibu, saya yakin panjenengan semua, Bapak Ibu semuanya sudah punya karya tersebut. Ketika kegiatan belajar mengajar atau aktivitas Bapak Ibu semuanya sebenarnya Bapak Ibu sudah punya karya. Hanya mungkin masih bingung ini termasuk pada karya apa dan bagaimana melaporkan. Biasanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu mari kita lihat bahwa karya inovatif itu terdiri dari 4 hal ya. Yang pertama bisa dari ketika Bapak Ibu menemukan teknologi tepat guna. Yang kedua, menemukan atau menciptakan karya seni. Kemudian yang ketiga, membuat atau memodifikasi alat pelajaran atau alat peraga atau alat praktikum. Dan yang keempat, ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan MGMP, misalnya mengikuti pengembangan atau penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya, itu juga ternyata bisa kita nilaikan. Nah, sebenarnya siapa saja yang bisa menyusun untuk karya inovatif ini? Kita akan lihat ya. Yang pertama adalah karya seni. Nah, ini monggo Bapak Ibu yang mengampu mata pelajaran seni budaya atau kesenian daerah ya, atau yang lain, karena ternyata karya seni ini istimewanya dapat dilakukan dan dinilaikan oleh semua guru. Sebenarnya hal-hal seperti ini bisa Bapak Ibu lihat di buku 4, di situ sudah jelas. Jadi di sini saya hanya merangkum dari apa yang saya baca di buku 4. Ya, yang pertama adalah karya seni dapat dilakukan oleh semua guru. Berarti semua mata pelajaran baik matematika, bahasa Indonesia, tidak hanya mapel seni, bisa untuk membuat dan menilaikan karya seni tersebut. Kemudian yang kedua adalah karya teknologi tepat guna berupa alat, mesin, dan program komputer. Ini juga dapat dilakukan oleh semua guru, tidak hanya guru prakarya, guru TIK maupun guru yang lain ya yang berhubungan dengan mesin atau alat-alat komputer ya, program komputer. Nah, yang ketiga adalah karya teknologi tepat guna berupa pengembangan bidang sains, teknologi, misalnya percobaan atau eksperimen, dan model pembelajaran, bimbingan, evaluasi, manajemen, olahraga, alat pelajaran atau peraga atau praktikum. Nah, kalau yang ketiga ini harus sesuai dengan tugas mengajar guru, berarti harus sesuai dengan mata pelajarannya. Sekarang kita akan bicara tentang karya seni, bukti fisik, kemudian angka kreditnya berapa. Yang pertama adalah, sekali lagi, karya seni bisa semuanya, ya, Bapak Ibu guru semuanya bisa membuat. Yang pertama adalah karya seni sastra, bisa berupa cerpen atau cerita pendek, ya, kumpulan cerita pendek, atau antologi, kumpulan puisi, bisa juga naskah drama, atau teater, atau film. Nah, ini yang paling mudah adalah puisi Bapak Ibu. Karena puisi itu tidak ada ukuran benar atau salah. Begitu juga dengan cerpen. Dan puisi itu juga panjang pendeknya kan tidak bisa diukur. Karena puisi 1 bait, 2 bait pun oleh sastrawan-sastrawan yang sudah ternama itu juga sering membuat puisi-puisi yang pendek. Silakan Bapak Ibu kumpulkan puisi-puisi ini. Kemudian seni rupa itu bisa berupa kriya logam ya, kayu, keramik, lukisan, patung, dan ukiran, ini juga bisa dinilaikan.
Kemudian desain komunikasi visual, Bapak Ibu yang sering ngotak-atik ya, komputer untuk membuat layer buku, poster, brosur, baliho, atau yang suka hobi fotografi, membuat animasi, membuat film dan seterusnya. Silakan, itu juga bisa dinilaikan. Kemudian yang keempat adalah seni musik, ya, seni busana, itu juga bisa dinilaikan. Seni musik nanti bisa berupa lagu, bisa aransemen musik. Kalau seni busana ya jelas itu berupa desain busana. Dan yang terakhir adalah seni pertunjukan nih Bapak Ibu yang mengajar seni tari, mengajar seni musik, mengajar seni teater, mengajar karawitan, ya misalnya seni-seni pertunjukan yang lain. Silahkan Bapak Ibu juga bisa apabila punya karya di bidang seni pertunjukan juga dinilaikan sebagai salah satu credit point untuk naik pangkat. Nah, bukti fisiknya apa? Bapak Ibu tentu saja tidak hanya pada hasil seninya. Nah, yang sebenarnya yang kita tidak tahu kan laporannya ya. Laporannya itu bagaimana sih membuat laporan? Saya punya karya tapi saya bingung bikin laporannya. Nah, ini yang kadang membingungkan kita. Tapi kita akan belajar nanti setelah ini ya. Bukti fisiknya tentu saja berupa laporan proses penciptaan, kemudian foto-foto, ini juga nanti ada foto macam-macam, video kalau ada, dan dokumen pendukung yang lain. Untuk angka kreditnya, yang kompleks itu nilainya 4, yang sederhana nilainya 2. Kategorinya seperti apa akan kita bicarakan nanti. Untuk jenis teknologi tepat guna, itu ada hasil pengembangan pembelajaran divideokan. Kemudian misalnya Bapak Ibu punya hasil eksperimen di bidang sains atau teknologi sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu semuanya, itu juga bisa. Bapak Ibu yang suka membuat program komputer, silakan program aplikasi komputer Bapak Ibu dapat dinilaikan juga. Misalnya nih untuk guru TIK atau yang punya kemampuan di bidang komputer membuat aplikasi e-raport atau aplikasi penilaian yang belum ada sebelumnya yang Bapak Ibu ciptakan sendiri, itu juga bisa dinilaikan. Kemudian juga Bapak Ibu yang bisa menemukan alat atau mesin yang bermanfaat, ini juga bisa dinilaikan. Dan jenis teknologi tepat guna ini sekali lagi juga sama seperti karya seni, bisa dinilaikan oleh guru di bidang apapun. Nah, bukti fisiknya apa untuk jenis teknologi tepat guna itu? Yang pertama tentu saja laporan hasil evaluasi pembelajaran dilengkapi video. Kemudian laporan hasil, kalau eksperimen itu berupa laporan hasil eksperimen. Kalau program aplikasi tentu saja laporan proses pembuatan dan penggunaan aplikasi. Tentu saja dilengkapi juga dengan soft copy-nya. Kemudian kalau untuk alat atau mesin ya berupa laporan proses pembuatannya, penggunaannya, ya dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung. Angka kreditnya sama dengan karya seni, kalau itu kompleks itu nilainya 4, sedangkan kalau sederhana nilainya 2. Nah, Bapak Ibu, itu untuk pengetahuan awal ya. Untuk pengetahuan awal mengenai karya inovatif apa saja yang dinilaikan. Nah, sekarang saya kembali ke karya seni ya. Karya seni itu bisa dikelompokkan di berbagai hal. Yang pertama ya, karya seni dengan bukti fisik yang dapat disertakan langsung tanpa laporan. Jadi ada karya seni yang sebenarnya langsung dikumpulkan bisa tanpa laporan. Yang pertama adalah kalau itu berupa novel, kemudian kumpulan cerpen, kumpulan puisi, kemudian naskah drama atau teater atau film. Ini bisa langsung tanpa laporan dengan syarat ya tentu saja sudah diterbitkan dan sudah punya ISBN. Kemudian yang kedua, karya seni dengan bukti fisik yang dapat disertakan langsung dengan menulis laporan penciptaan. Ya. Misalnya, kalau seni rupa itu seperti benda-benda souvenir, film animasi cerita dan yang lain ya. Kemudian kalau seni desain grafis ya seperti sampul buku, poster, brosur, fotografi ya, dan seni musik rekaman berupa album ya, kepingan album yang memang sudah di di launching atau direkam di dalam satu label. Itu juga bisa disertakan bukti fisiknya langsung dan juga menulis laporannya. Dan yang ketiga adalah karya seni yang bukti fisiknya tidak dapat disertakan. Biasanya itu adalah karya seni pertunjukan.
Nah, yang bisa disertakan adalah dokumennya, meliputi kalau seni rupa ya lukisan, patung, ukiran, keramik ukuran besar, baliho. Itu tidak mungkin kita kumpulkan ke dinas karena memang ukurannya besar. Kemudian busana, ini juga tidak perlu dikumpulkan busananya, cukup dokumentasinya. Seni pertunjukan tentu saja, namanya seni pertunjukan kan seni sesaat, jadi tidak bisa buktinya dikumpulkan. Misalnya pertunjukan teater, pertunjukan tari, sendera tari, ensemble musik, konser karawitan, konser musik, dan seterusnya. Itu nanti cukup membuat laporan dan bukti fisiknya berupa dokumentasi video ataupun foto. Untuk jenis alat peraga atau praktikum ya, yang bisa dinilaikan adalah poster atau gambar untuk pelajaran, kemudian alat permainan pendidikan, kemudian model benda atau barang atau alat tertentu, kemudian benda potongan, video atau animasi pembelajaran, alat bantu pelajaran, dan seterusnya. Bukti fisiknya berupa laporan proses pembuatan, foto, video, dan dokumen pendukung yang lain. Untuk angka kreditnya, untuk alat peraga yang kompleks itu nilainya 2, yang sederhana nilainya 1. Sedangkan alat praktikum kalau kompleks itu nilainya 4, sederhana nilainya 2. Nah, yang terakhir ini menarik Bapak Ibu, kita kan kadang sering ya, terutama yang di pengurus MGMP sering diundang untuk mengikuti penyusunan standar pedoman soal dan sejenisnya. Itu ternyata bisa kita nilaikan loh Bapak Ibu. Jadi sertifikatnya bisa kita nilaikan di pengembangan diri, sedangkan hasilnya bisa kita nilaikan di PKB ini ya, karena untuk tingkat provinsi dan tingkat nasional itu bisa dinilaikan. Bukti fisiknya berupa apa? Berupa laporan kegiatan, naskah standar soalnya, kemudian ada surat keterangan kepala sekolah, surat keterangan panitia penyelenggara, dan sebagainya. Ini lumayan, untuk tingkat nasional nilainya 1, untuk tingkat provinsi nilainya 1 ya. Jadi untuk menambah kredit poinnya juga lumayan karena kita tidak perlu membuat sesuatu karya yang baru seperti itu. Nah, Bapak Ibu, itu gambarannya karya-karya inovatif yang bisa kita laporkan, kita buat laporannya dan kita ajukan sebagai salah satu kredit untuk kenaikan pangkat di poin PKB. Saya akan membagi ilmu untuk membuat laporan karya seni yang pertunjukan. Karena saya sendiri secara pribadi sudah 3 kali mengajukan dan alhamdulillah itu lolos. Jadi saya akan berbagi tipsnya dan kita akan belajar tahap demi tahap dari pendahuluan sampai nanti di lampiran-lampiran. Untuk itu ikuti terus channel saya dan kita akan ketemu di materi selanjutnya.